Hai Retrina. Hai Kak Aulia, sama. Ini tadi juga gitu. Pakai lampu petromak, Oma. Oh, kita sambil nungguin yang lain ya. Selamat datang Kak Kasih. Ini Retrina dari mana aja nih kalau boleh tahu? Sambil kita nungguin yang lainnya. Udah, Oma. Oma udah makan belum? Hai Kak Kejora, Kak Amelia San, selamat bergabung. Oh ya, suara saya udah terdengar jelas belum? Ih, Kak Aulia jauh ya dari Lampung. Lagi musim apa Kak di sana? Oh, baik Oma. Sinyal ya ini Kak Aulia. Dari tadi Kak Iva nungguin Andro ya. Saya belum baca juga. Selamat datang Kak Miftarianto. Kak Ayu Yun, selamat bergabung juga. Masih ya Oma. Lomba cerpen IWZ-nya, deadline-nya masih sampai tanggal 31 Desember 2021 nanti. Makanya ini nanti kita bahas gimana bikin cerpen yang bagus biar bisa diikutkan ke lomba cerpen IWZ ya. Waalaikumsalam Kak Ayu Yun. Ya, saya mulai sekarang saja ya. Nanti biar yang lain nyusul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Retrina semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Meskipun cuacanya lagi nggak mendukung banget.
Kalau malam tuh dingin banget di sini. Jadinya meriang-meriang gitu ke badan. Ya, baik Kak Iva. Perkenalkan, saya Dina Lufiandari. Saya adalah salah satu Minina di Indonesian Writer Zone. Selain saya, ada Minina Iva, ini Nur Fauzia, dan juga Oma Franciari yang juga bertugas untuk membantu terlaksananya kegiatan di IWZ. Malam ini saya akan menemani kalian dalam episode pertama Gorengan IWZ. Ngobrol barengan IWZ. Nanti kita bakal ngebahas tentang cerpen yang memikat. Kita bakal ditemani sama founder sekaligus mentor tetapnya IWZ, Kak Hanidi. Pasti sudah tahu kan siapa Kak Hanidi? Pastinya. Kak Hanidi adalah penulis yang sudah menghasilkan 26 lebih judul buku hingga tahun 2021 ini. Termasuk yang baru diterbitkan itu Good Neighbor. Cerita tentang si Andromeda. Mungkin kalian juga sudah baca ya. Siapa yang udah baca? Sama Sad Girl Irony yang lagi tayang di platform Storyal. Kabarnya sih novel. Hai Kak Hanidi, selamat datang Kak Cita, Kak Nina Herlina. Oh iya, Kak Iva sayang banget sama Andromeda ya. Aduh. Ya udah dengarkan ya. Kabarnya novelnya Kak Hanidi yang berjudul The In Between, yang juga ada di platform Storyal, bakal diterbitkan dalam versi cetak juga loh. Pasti pada nungguin ini. Kita tungguin di tahun 2022 nanti ya. Awal tahun insya Allah. Rencananya nih, Writerina, kegiatan live di Instagram ini bakal diadakan setiap minggu. Gimana? Writerina setuju nggak kalau kita adakan live setiap minggu? Maksudnya 1 minggu sekali begitu. Kalau untuk waktunya, harinya akan kita kabarkan menyusul ya. Setuju nggak Writerina? Kalau setuju, pencet tombol love-nya ya. Oh iya, kalian juga bisa kasih saran. Pembahasan apa sih yang enak dibahas di ngobrol barengan IWZ ini? Kalian bisa kasih saran langsung, bisa DM ke kami, bisa juga di kolom komentar kami. Ya, terima kasih. Terima kasih love-nya kakak. Bisa langsung sarannya, bisa langsung tulis di kolom komentar, bisa di DM, semua medsos kami aktif kok ya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Indonesian Writer Zone. Indonesian Writer Zone adalah komunitas menulis khusus para penulis perempuan yang dibentuk pada Juli 2021. Memang masih muda banget ya kita. Ya kan Oma? Masih cute. Masih 5 bulan usia kita ya Minina Iva. Ya, meskipun masih muda, insya Allah kami bertekad untuk terus memberikan yang terbaik untuk semua Writerina dan member-member di Indonesian Writer Zone. IWZ telah berkomitmen untuk menjadi ruang belajar dan berkomunitas bagi para penulis perempuan dalam mengembangkan kemampuannya. Iya, masih bayi. Masih bakal terus bertumbuh menjadi lebih baik ya. Amin. Doakan selalu ya, Writerina.
Oh iya, hingga saat ini em, IWZ sudah 2 kali mengadakan penerimaan member untuk kelas regulernya dan 1 kali penerimaan member untuk kelas premium. Kami sudah memiliki lebih dari 50 peserta yang telah lolos seleksi. Iya, yang udah ikutan seleksi pasti tahu deh gimana seru dan tegangnya waktu seleksi dulu. Seleksinya memang dibikin seketat itu untuk melihat keseriusan peserta yang ingin belajar bersama di IWZ. Amin. Oh iya, kelas kami diadakan di Telegram karena mengingat satu dan lain hal juga kelebihan-kelebihan dari Telegram tersebut. Jadi kami memilih Telegram untuk mengadakan kelas. Untuk yang ingin mengikuti Indonesian Writer Zone, kalian wajib pakai banget buat punya Telegram, oke? Karena kelasnya ada di sana semua nanti. Terus apa lagi tadi? Yang ditanyakan Mini Naifa tadi ya. Kapan penerimaan member lagi nih, Minina? Insya Allah penerimaan member untuk kelas premium akan kami buka pada 5 Januari 2022 hingga tanggal 31 Januari 2022. Panjang banget ya waktunya. Waktu pendaftaran yang panjang ini kami harapkan bisa memberikan kemudahan bagi Brother Rina untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. Bisa mulai nabung-nabung juga dari sekarang biar bisa ikutan kelas premiumnya IWZ. Pastinya benefitnya lebih banyak kalau ikut kelas premiumnya IWZ. Kalau untuk kelas reguler, kami baru saja melakukan penerimaan member ya. Baru bulan lalu dan masih mulai kelas. Masih baru saja melalui pre-class. Jadi belum ada lagi untuk pembukaan member kelas reguler. Oke, karena sudah banyak yang bergabung. Hai Kak Vita Yunanda. Oke, karena sudah banyak yang bergabung dan Kak Hanidi juga sudah hadir, kita mulai saja kelas kita hari ini. Oh, kok kelas ya? Bukan ya? Kita mulai saja ngobrol bareng kita hari ini. Jangan kelas, biar santai kita ngobrolnya nanti sama Kak Hanidi. Siapkan juga pertanyaan buat Kak Hanidi. Mumpung ketemu sama Kak Hanidi di sini ya. Kita cari dulu. Halo Kak Hanidi. Halo, selamat malam. Selamat malam Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Hey, Lagi apa kabar ngobrol nih, Bu. Kakak? Hai, suaranya Kakak masih Kedengaran, putus-putus. kedengaran suara saya? Iya, sudah. Sudah Kakak. Gimana kabarnya Kak Hanidi hari ini? Alhamdulillah baik. Lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman di grup.
Wah, pasti ngobrolin Siena ini ya. Saya belum baca. Iya dong. Kalau habis update pasti kita ngobrol-ngobrolin, kita ngegibah. Jadi gibahnya bukan gibahin manusia. Kalau gibahin manusia kan dosa ya. Kita gibahin Iya, iya, iya. orang-orang yang Betul, ada di Kak. posisi aja. Betul, 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 Kak. Kak Anidi lagi sibuk ngerjain apa nih saat ini? Mungkin masih ada proyek yang lagi dikerjain ya, Kak? Kalau ngomongin proyek banyak sebenarnya. Tapi hari ini lagi escape, lagi apa? Coba menyenangkan diri sendiri dulu. Jadi Lagi nonton me time ya, seharian. Kakak? Iya. Mm-mm. Kak, cerita sedikit dong, gimana sih rasanya menjadi mentor di IWZ itu? Seru-seru kah pesertanya? Seru sih kalau menurut saya. Saya jadi mentor itu mulai dari tahun 2017. 2017 pertengahan gitu. Itu saya mentorin di Facebook untuk kelas fiksi pemula, fiction class for Mhm. beginner, sama The Power of Writing ya kalau nggak salah deh, Pak. Jadi ada kelas untuk bikin artikel, ada kelas untuk fiksi juga gitu. Nah, untuk yang di kelas bikin artikel itu sasarannya artikelnya bisa masuk media. Dan waktu itu alhamdulillah teman-teman pada pada jadi bisa bisa monetize karya mereka ya. Jadi bikin bikin artikel buat masuk ke media-media, portal-portal berita, terus website-website gitu. Wah, alhamdulillah banget ya. Terus Bisa jadi yang tambahan di rezeki Fiction itu, Kak. Plus. Kenapa? Alhamdulillah banget itu, bisa jadi tambahan Iya rezeki buat benar. mereka. Iya Iya, benar, bisa bisa cari-cari cari-cari sampingan lah ya. Kalau memang untuk iya, pemula bener. itu bayarannya nggak seheboh seheboh kalau sudah pro gitu. Mhm. Tapi ya ini Perlu banget, proses saya lah dulu ya, Kak. juga iya benar. Saya dulu juga mengawali karir dari penulis artikel di website. Itu tahun 2016, Gitu. September 2016 itu saya lagi bokek banget, bener-bener nggak ini karena waktu itu PHK-an ya. Suami kena PHK, Iya. terus saya juga butuh dana untuk pengobatan saya gitu. Obat-obat dan suplemen kan mahal sekali. Jadi gimana caranya ya Bener banget, gitu Kak. bisa dapat duit lagi gitu. Akhirnya saya tuh pengen cari, saya sadar saya tuh bukan orang yang bisa kerja di kantoran sekalipun saya punya ijazah, tapi saya nggak mungkin kerja di Mhm. kantor karena saya bukan orang yang bisa nurut sama orang lain. Jadi saya terus Mhm. berpikir bagaimana pekerjaan apa sih yang cocok untuk saya yang eh, nggak suka diperintah orang, nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemu sama manusia. Ini kira-kira kerjaan apa? Mhm. Nah, terus suami bilang ngajar aja gitu. Aduh, ngajar itu benar-benar merepotkan karena saya pagi harus dandan, keluar rumah, pergi Iya, ke iya, bener bener sana, bener banget, belum Kak. lagi nanti bakal ketemu sama manusia, yang diajar kan Iya, pasti manusia ketemu ya. banyak orang. Nah, itu ketemu ini, ketemu itu, interaksi dan sebagainya. Ini benar-benar eh saya udah pernah ngerasain kerja di kantor. Saya pernah ngajar juga di waktu kuliah. Saya ngajar private anak-anak kecil ya, anak-anak SD sama Iya. anak jalanan gitu. Dan saya tahu seberapa beratnya jadi tenaga pengajar itu. Mhm. Saya nggak punya kesabaran sebesar itu saat saat ini gitu. Saat di Mhm. 2016 itu. Jadi saya tuh terus mikir, abis itu saya iseng nulis, bukan iseng sih, kayak ada dorongan banget untuk menulis gitu, nulis Mhm. cerita. Terus akhirnya setelah nulis, teman saya bilang, kenapa kamu nggak ini, tulisanmu, gaya kepenulisanmu bagus, katanya. Tulisanmu Oh. ini nih, terus dia kasih semangat saya, dan dari situlah akhirnya saya nulis. Awalnya saya nggak nulis ini, saya bikin Wattpad, karena teman saya gitu ngasih tahu Wattpad. Saya bikin Wattpad, saya baca-baca di situ kayak gimana sih caranya nulis di Wattpad. Terus ternyata ini nggak menghasilkan gitu kan. Di Wattpad nggak menghasilkan sekalipun saya Iya. menulis di sini.
tetap saya nggak akan bisa dapat, ini bukan pekerjaan gitu. Akhirnya saya dapat uh, insight dari teman juga untuk kirim ke website. Habis itu saya tuh googling sendiri, saya cari sendiri, saya penasaran gimana sih dapat uang dari nulis gitu. Akhirnya dapat proyeknya pertama kecil, kecil, kecil. Akhirnya saya belajar gimana sih caranya supaya tulisan itu bagus gitu. Akhirnya ya Hmm. alhamdulillah dapat proyek yang angkanya jutaan. Terus Alhamdulillah. saya masuk ke komunitas penulis artikel dan di situ saya menjadi penulis terproduktif selama berapa bulan gitu. Sampai di 2017, sampai Maret 2017 kalau nggak salah. Saya jadi Ya, penulis terproduktif di situ, paling produktif sama apa lagi gitu ya saya lupa. Karena saya benar-benar pengen, saya ingin pengen bisa. saat saya melakukan sesuatu, saya pengen jadi yang terbaik gitu. Saya pengen melakukan nggak nanggung gitu kan. Saya pengen gimana sih Benar-benar. caranya orang bilang bisa kaya dengan menulis itu seperti apa. Saya perbaiki tulisan saya nyaris tidak tidur waktu itu. Siang melakukan pekerjaan saya yang di rumah, malam saya belajar, habis itu saya coba nulis, belajar lagi, hapus lagi. Kalau orang-orang biasanya bilang, aduh sayangnya naskahnya dihapus, saya rela, saya hapus semuanya demi bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik gitu, supaya orang itu, karena saat kita ngejual karya kita, orang tuh pasti mikir ya, ini cuman kayak gini doang, layak nggak sih dijadikan uang gitu, layak nggak sih dibaca sama orang gitu. Ya, Apalagi saya dulu nggak kenal tanda baca loh. Saya itu suka baca serius buku Kak. tapi nggak merhatikan bacaan bukunya. Akhirnya saya belajar Oh dari ya, situ gimana sih caranya. Dulu kan belum ada nih training-training seperti ini ya, masih belum iya, banyak nih training-training seperti ini. Jadi saya tuh belajar sendiri, saya cari belajar sendiri. buku, saya baca semua buku-buku saya tandain. Oh ini tanda bacanya harus begini. Ini harus. Dari sinilah saya tahu, dari sinilah saya belajar dan alhamdulillah eh, di, di tahun 2017 itu saya memiliki penghasilan yang tetap sebagai penulis gitu. Dan ini dari artikel doang sampai akhirnya kondisi perekonomian kami sudah membaik karena suami sudah dapat pekerjaan yang bagus dan saya berhenti nulis artikel untuk mulai masuk ke menulis fiksi ini. Dan dari sini Oke. akhirnya saya bisa ikut di Gramedia Writing Project 3 yang membawa saya menjadi finalis di sana. Oh ini yang rooftop Jadi body finalis, bukan ya Kak? iya dulu judulnya Suicide Buddies. Kalau nyari Ah, di JWP, eh, ya, judulnya Suicide Buddies. Karena judulnya terlalu ekstrim, ada suicide-nya. ya, ya. Jadi akhirnya saya Ngeri dan gitu editor ya Kak. sepakat untuk diganti jadi Rooftop Buddies. Nah pas Rooftop Buddies ini debut ini akhirnya bukan bukan debut seluruh buku sih, sebenarnya buku pertama saya itu yang One Side Love itu di Snackbook ya, Iya, iya penerbit Kak. wanita. Kalau ini Rooftop Buddies itu debut untuk buku buku cetak, buku konvensional mayor pertama saya. Keren, keren, Jadi keren banget di Kak. situ ternyata pas launching, alhamdulillah dapat dapat gelar bestseller di Gramedia dan udah deh dari situ akhirnya banyak banget dapat tawaran nulis sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak Dan di ngebuka sini, jalan gitu ya Kak. iya, nah dari sini saya buka sering banget dapat 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 apa permintaan untuk ngajarin nulis gitu. Nah waktu itu saya bilang saya harus kerja gitu. Saya harus kerja eh, untuk untuk dapat penghasilan kan gitu. Jadi kalau memang mau ini kita bikin training aja berbayar. Jadi ganti waktu saya yang hilang dan untuk Mm-mm. menjadi trainer itu kan nggak gampang ya. Gampang, Harus ya. harus ngoreksi, harus cari Mm-mm. materi, harus siap ditanya Harus dan belajar sebagainya gitu. juga. Ya, Ya, gitu. Akhirnya ya saya bikin training yang seperti berbayar gitu sekalian dan alhamdulillah teman-teman yang waktu itu
sudah ikut, sudah banyak banget yang sukses sekarang, alhamdulillah sekali gitu. Bahkan Alhamdulillah. ada yang bikin cukup banyak buku di tempat lain, ada yang sudah punya komunitas tulis sendiri dan jadi mentor sendiri Keren. gitu. Itu merupakan sebuah Wah, kebanggaan buat saya. Jadi iya iya kayak benar. kayak kayak apa ya? Kayak kebayar semua semua yang usaha keras yang dulu gitu. Wah, ternyata Capek-capeknya dulu eh, itu. iya. Jadi kayak seneng banget rasanya. Iya iya benar banget Kak. Ini IWZ kan lagi ngadain lomba cerpen nih ya Kak. Kayaknya tema kita Mm-mm. kali ini tuh pas banget buat writerina yang pengen bikin cerpennya memikat, biar bisa diikutkan ke lomba cerpen IWZ kita. Gimana sih Kak cerpen yang memikat itu? Apa ada trik-trik khusus gitu ya Kak buat bikin cerpen yang seperti itu? Sebenarnya cerita pendek itu eh, nggak perlu yang terlalu wow ya. Nah, yang namanya Mhm. premis. Premisnya nggak perlu yang terlalu sensasional, tapi kesan di dalamnya harus dapet. Jadi saat orang baca, itu mereka bukan hanya membaca cerita, tapi membaca ide. Membaca, mereka bukan hanya sekedar membaca ceritanya si A ketemu si B terus jadian, hore gitu. Enggak, tapi mereka membaca ide. Mereka membaca sesuatu yang eh, hasil pemikirannya penulis yang bisa mereka resapi dan mereka bikin mereka terkesan gitu. Kalau saya mengibaratkan yang namanya cerita pendek itu seperti ciuman dalam gelapan. Jadi dalam sebuah pesta rame banyak orang, kita lihat gebetan kita yang ada di situ. Saat lampu dimatikan, kita cium dia. Waktunya singkat, tapi dia harus ngerasa terkesan dengan itu. Gitu. Jadi kita nggak dikasih waktu banyak nih, kita nggak dikasih space yang banyak, kotak kata yang banyak, kita dikasih waktu yang sedikit dan ini gelap. Dia harus benar-benar tahu kalau itu kita gimana caranya. Jadi di dalam cerpen itu harus ada identitas kita, harus ada buah pemikiran kita, harus ada gaya kita gitu di situ tanpa kita melakukan hal yang berlebihan. Adegan nggak perlu adegan berlebihan, nggak perlu ini eh, apa namanya, eh, alur-alur yang terlalu panjang, tokohnya tidak perlu terlalu banyak, tapi kesan yang ada di dalamnya itu bisa pas kena di hatinya pembaca. Nah, ini cerpen yang bagus, yang saya suka. Halo? Bukunya nggak ada, saya lupa taruh mana. Nanti deh awalnya kalau dapet, saya lupa taruh mana. Oke Kak. Iya iya. Iya. Ya, jadi cerpennya harus menyampaikan idenya si penulis biar bisa nyampe ke pembaca gitu ya. Tanpa Iya. penjelasan yang panjang lebar, tanpa alur Mm-mm. yang muter-muter gitu ya. Iya. Karena Tanpa cuman tokoh berat. yang terlalu tanpa tokoh yang terlalu banyak masuk ke dalamnya. Heeh. Mm-mm. Karena kan cuma beberapa ribu kata aja ya Kak. Nggak kayak novel yang panjang banget gitu. Mm-mm. Ya. Kalau buat konfliknya kayak gimana Kak? Bisa bikin konflik yang dapet di cerita sependek itu Oke. gitu. Sekarang untuk membuat cerpen sendiri sebenarnya ada 4 hal yang perlu dilihat ya, yang perlu diperhatikan. Hmm. Dari 4 hal ini, satu, pembukaannya itu mesti cakep. Terus yang kedua, konfliknya ini dapat. Ada klimaksnya,
ada kalau kita lihat dari piramida ini ya, piramida Freytag itu yang paling sederhana. Teori teori penulis yang paling sederhana pakai piramida Freytag. Dari pembukaan, pengenalan, konfliknya dapat, habis itu penyelesaian masalahnya dapat. Gimana kalau kalau pengen bikin open ending? Open ending itu boleh, tapi konflik harus selesai. Gitu. Kita harus dapat solusi dari konflik itu. Open ending bukan berarti kita ngegantungin cerita gitu aja, terus tanpa solusi loh ya. Loh, ini ceritanya kayak gimana? Solusinya nggak dapat gitu. Open ending itu maksudnya pembaca bisa mengira-ngira sendiri. Ini arahnya mau kemana gitu. Apa? Kayak di film-film thriller biasanya ya, open ending itu. eh, Pas begitu si ini eh, tokoh utama merasa kondisinya sudah aman gitu, udah happy happy, udah bahagia, ternyata Hmm. dedeng penjahatnya datang lagi. Kita disuruh Penjahatnya mikir masih kira-kira datang. dia selamat apa enggak gitu. Tapi ini ininya konfliknya yang dari awal-awal tadi udah pada selesai semua gitu, udah pada happy, udah pada mau bahagia gitu. Tiba-tiba ternyata si penjahatnya masih ada, seperti di film Saw kan, jadi ternyata penjahatnya masih hidup, yang tadi itu cuma decoy aja gitu. Jadi kita disuruh mikirin atau kita disuruh minta lanjutannya. Jadi kayak ngasih kejutan di ending gitu ya, Kak? Nah, terus yang ketiga, tokohnya Mm-mm. itu harus bulat gitu, harus jelas tokoh-tokohnya ini karakternya tuh seperti apa gitu. Kita nggak perlu nampilin tokoh tuh yang banyak, yang segambreng gitu, tapi nggak jelas manfaatnya di dalam cerita itu apa. Jadi gini, saat kita pengen bikin cerita, itu kita pastikan dulu tokoh-tokoh di dalamnya ini betul-betul ada gunanya. Kalau kira-kira dia cuma hiasan aja, cuma buat pantas-pantasan aja, kalau dia dihapus ceritanya nggak berpengaruh apa-apa, kita pikirin lagi apa yang pembaca dapat dari dia. Kalau dia udah tampil banyak, nggak ada hikmah yang dia sampaikan, nggak ada gunanya juga untuk cerita, sebaiknya dihapus saja. Kenapa? Karena takutnya kita expose tokoh yang nggak penting, kurang jadinya untuk tokoh-tokoh yang penting. Seperti contohnya di filmnya Marvel sama DC itu ya. Iya, kalau di film-filmnya Marvel, kita tuh kayak dengar banget semua penjelasan dari tokoh-tokohnya. Kita bisa lihat latar belakang tokoh-tokohnya ini seperti apa gitu. Kita kenal sama tokoh-tokohnya. Beda sama DC yang tokoh-tokohnya itu kayak dijejalkan begitu saja ke dalam cerita. Aduh, habis ini saya kayaknya di piano sama anaknya. Enggak sih ya. Ini di Justice League sama ini, akhirnya mereka ngakuin juga kan kalau kalau di Justice League itu perlu banyak ini pembaruan, akhirnya diperbaiki lagi di yang sekarang dan jadi lebih enak. Lebih enak buat Gitu. diikutin Jadi ya. kita harus harus bisa tahu porsinya tokoh-tokohnya itu seperti apa gitu. Oh, tokoh yang ini porsinya begini, dia bakal nanti di bab sekian, di penutup dia bakal ngasih solusi. Di awal dia misalnya muncul sebentar, ternyata di penutup nanti dia bisa ngasih solusi kepada pembaca gitu, kepada si tokoh utama gitu. Nah, ini berarti tokohnya ada gunanya, tanda kutip ada gunanya. Terus yang terakhir itu ending. Banyak orang yang meinikan ending ya, apa? Kayak nganggap remeh ending gitu. Dan Menyepelekan akhirnya ending. mereka bahagia selama-lamanya. Sebenarnya ending ini seperti eh, saat kita berpisah sama orang yang kita sayangin gitu. Gimana caranya saat kita pisah sama orang yang kita sayang, dia ingat sama kita. Hmm. Sama seperti pembukaan. Pembukaan cerita itu kenapa tadi saya bilang yang pertama ya, yang paling penting dalam cerpen itu yang pertama itu pembukaan. Kenapa pembukaan itu penting banget? Karena pembukaan cerita ini yang menentukan pembaca bakal terus lanjut baca atau tidak.
Ayo coba Kak Dina, kalau misalnya baca cerpen yang pembukaannya eh, namaku Santi. Aku anak kelas 12 SMA Cloverton. Aku punya teman namanya si A, si B, si C. Aku menyukai ini. Nggak seru kan? Kayak tulisannya, eh, kayak tulisan perkenalannya anak SD gitu. Atau Kayak datar. iya, dater banget gitu. Nah, kalau sekalipun yang namanya pembukaan itu perkenalan, kita nggak harus benar-benar memperkenalkan dirinya si tokoh gitu. Namanya namanya Cynthia. Dia apa anak dari bupati ini gitu. Enggak kayak gitu. Jadi sekalipun namanya perkenalan, kita harus bisa memperkenalkan tokoh dan sekaligus memperkenalkan konfliknya. Ada beberapa teori dalam saat bikin pembukaan yang cakep. Bentar ya, Oke, Kak. saya beresin dulu ini. Salah, kelihatan nggak sih? Kelihatan, Kak? Ada beberapa teori untuk pembuatan cerpen ini di permukaan ya. Yang satu itu dengan menggunakan dialog. Aduh, aduh, aduh. Dialog yang kontroversial. Misalnya, waduh saya nggak bawa buku nih. Eh, tidak bawa banyak. Dialog yang kontroversial misalnya ya, gini. Kebaca nggak sih tulisan saya? Kebaca, Kak. Umpatan. Mau saya baca nanti sama semuanya pada takut, Kak. Mau saya baca keras-keras maksudnya. Yang pertama, biasanya itu umpatan. Dialog yang kontroversial ini. Hmm. Mengapakah kamu keluar? Lalu yang kedua, bisa dari rengekan. Oke. Bayangin saat kita eh, pertama kali lihat ini ya, lihat, 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 lihat. Terus dialog yang atas itu udah Yang atas itu. bikin naik, naik, naik emosi duluan gitu. Iya. Ini ada apa sih? Kok tiba-tiba ngumpat gitu? Ini ada apa sih? Kok tiba-tiba ngerengek-rengek begini? Ini ada apa sih? Hmm. Kok tiba-tiba ngerayu? Pembaca jadi ngerasa pengen baca lagi. Gitu. Langsung penasaran itu kena kata itu. Iya,
seperti ini misalnya. Semoga aja kebaca ya. Saya sendiri nggak bisa baca soalnya. Kebaca, Nah, Kak. dari yang pertama dialog yang kontroversi. Terus yang berikutnya ada quote. Aduh, oke. Quote ya. Cari quote yang entah ini buatan sendiri atau buatan orang lain. Tapi ingat ya, sesederhana apapun quote kalau memang itu dari orang, siapapun orangnya itu, mau itu tetangga kita, mau itu teman kita atau siapapun, usahakan tuliskan nama. Ya, kreditnya ya, Saya Kak. aja sering jengkel, sering banget ngerasa jengkel kalau ada orang yang ngutip quote dari saya terus tidak mencantumkan nama saya, itu ngerasa jengkel banget. Karena apa? Teman-teman yang penulis ini pasti mikir dong. Untuk ciptakan satu kalimat itu aja mikirnya bisa berhari-hari, bisa bongkar pasang supaya bisa mendapatkan satu kalimat itu gitu. Terus tiba-tiba asal comot kayak gitu aja, merasa kayak nggak dihargain kan. Nah, itu Ya, deh. benar-benar, Kak. Sekarang mungkin orang-orang pada bilang yang belum punya pengalaman diginiin bakal bilang tuh, nggak masalah kok, apa cuman kayak gitu doang, apa sih, nggak bikin miskin juga, nggak bikin kaya juga gitu. Sekarang ngerasain kayak gitu, entar tunggu kalau misalnya benar-benar kejadian ya, benar ngerasain nggak enak banget. Makanya kalau kita memang nggak pengen digitukan orang, jangan gituin orang gitu. Kalau memang Ya, dapetnya dari benar-benar. penulis-penulis yang sudah famous, apalagi ya, jangan pernah di iniin ya, jangan pernah nggak ditulisin Lupa. namanya gitu, jangan cuma asal comot doang Mm. gitu. Ada penulis yang waktu itu eh, udah penulis gede, kena tegur, tegurnya tegur berjamaah di medsos lagi gara-gara kayak gini, comot quote dari orang lain dari sebuah film, ceritanya gitu. Dan quote itu sama persis, nggak diubah sedikit pun. Ini kan udah masuk Mm. plagiarisme, ini nggak Ya, boleh. Oke. oke, Kak. Makin Ini mengurangi quote yang nilai heboh ini. karyanya sebenarnya. Ben Heeh. Mm-mm. kiranya Ya. quote itu diambil dari Mm-mm. tetangga kita gitu ya, dan kita nggak mungkin nuliskan dari tetangga penulis gitu. Bikin aja catatan kaki. Dan Ya, jadi dikasih heeh. dikasih footnote di samping quote itu, taruh di catatan kakinya, diambil dari si Anu tetangga penulis saat dia begini begini begini, nggak masalah. Mm. Lalu yang ketiga, deskripsi sesuatu yang unik. Misalkan setting, settingnya bukan di kota biasa misalnya, settingnya ada di desa Mm. yang bagus banget gitu. Kalau kalau memang begini, coba diceritain desanya seperti apa. Jangan nama desaku ini, jangan begitu. Jadi langsung diceritain, siapa yang tidak tahu desa A gitu. Atau setiap pagi petani di desa A selalu berendam di kali. Nah, ngapain petani berendam di kali gitu. Ternyata Dia misalkan mandi. ada ritual tertentu. Pokoknya cari keunikan dari kampung itu, dari settingnya. Mm. Kedua, deskripsi orang, tokoh.
waktu, dan lain-lain ya. Apa yang menurut teman-teman anggap itu unik, menarik, dan bisa memikat pembaca di awal, itu yang ditampilkan. Terus yang keempat, HP saya panas. Yang tadi habis deskripsi yang unik, lalu yang keempat ada nggak baku tuh menghentak. Kalau kalau lagi nulis dan bingung apa yang mau di ini, buka KBBI. Nah, itu aplikasi yang wajib ya, Kak? Benar-benar wajib itu KBBI. Iya, Kak Tuti Eka, live-nya bakal disimpan. Ya, kayaknya masih nunggu sinyalnya Kak Hani balik. Wah, ternyata di tempat Kak Dina lagi mari salah ya adegan yang mengentak. Jadi diawali dengan entakan entakan dari ini. Misalnya adegan berantem di awal, adegan perpisahan di awal. Loh, kok baru-baru gini? Nah, ini di sini kecerdasan kita dituntut untuk membuat sesuatu yang memukau. Gimana sih caranya supaya punya punya kemampuan kemampuan menulis yang begini gitu, banyak baca, bener. Saya sedih banget, sedih banget. Gak mau ya. Ini poin satunya, kelihatan nggak? Ini bikin pembukaan. Uh, saya sedih banget kalau lihat ada banyak orang yang pengen jadi penulis tapi nggak mau baca gitu. Udah cukup kok baca cerbung-cerbung yang ada di Facebook aja. Udah cukup kok baca Wattpad aja. eh Bukannya saya merendahkan atau gimana, tapi memang banyak banget tulisan yang ada di Wattpad, tulisan yang cerbung yang di Facebook itu yang tanda bacanya belum sesuai. Terus masih banyak plot hole, ya kan? Dan masih banyak Ya, kekurangan-kekurangan lainnya, belum 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 melewati suntingan dari editor. Terus penulisnya juga masih sama-sama pemula, berburu kepalang ajar, bagai rusak kembang jadi gitu. Jadi kalau kita pengen pengen berguru itu jangan nanggung-nanggung gitu, langsung ke buku-buku yang memang sudah melewati proses penyuntingan yang baik. Bahkan kalau teman-teman menyasar sebuah penerbit, jangan pernah segan dan jangan pernah sayang untuk beli minimal 10 atau 15 buku dari penerbit tadi. Dan itu pun kita tandain, oh editor buku ini, editor begini, gayanya tuh begini. Buku ini, editornya ini, gayanya begini. Biar kita tahu kira-kira gaya dan gaya kepenulisan
plot dan alur serta genre apa yang disukai oleh penerbit tersebut. Jangan malah tanya, Mak, kalau di penerbit ini bagusnya ngirim apa? Mak, kalau di penerbit ini bagusnya milih apa? Itu kayaknya nggak ada persiapan sama sekali gitu loh. Loh, ini nih mau masukin ke penerbit, orang kita mau ngelamar kerja aja kita harus tahu kan Hmm. perusahaan itu seperti apa. Nggak mungkin kita kencan buta kan. Nah, begitu juga saat Benar-benar kita Kak. masuk ke penerbit gitu. Jangan sampai kita benar-benar kayak apa ya, kayak ngerasa udah pinter gitu loh. Mak, Hmm. modalnya jadi penulis tuh banyak banget, makanya jangan minta gratisan ke penulis. Betul. Saya sedih banget kalau misalnya bagi dong bukumu satu. Kalau penulis itu modalnya banyak banget, buku buku satu rak itu masih kurang. Kalau misalnya kita harus nulis satu satu sesuatu gitu. Saya Hmm. tuh punya buku itu dua rak satu keranjang, dan itu kadang ngerasa kayak saya masih Masih butuh kurang. butuh yang lain gitu. Saya masih butuh masukan yang lain dari ini. Hmm. Itu masih nyari di Karena e-booknya lagi. makin banyak yang dibaca, makin banyak yang bisa keluar ya Kak. Makin banyak yang Iya bisa ditulisin gitu. benar, benar. Semakin banyak kita baca, kita juga terhindar dari plagiarisme, keinginan untuk nyontek ke Ya, satu penulis. betul, Orang-orang yang kebanyak yang betul. nyontek ke satu penulis itu biasanya bacaannya tuh cuma itu doang. Jadi dia kayak kayak Hmm. attach gitu ya, kayak kayak Eh, kepikiran terus gitu sama sama ini gitu. ya. Tapi kalau dia baca banyak, itu dia ada ini banyak pilihan gitu, mau mikirin apa Hmm. gitu. Kita nulis 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 artikel, nulis status saja deh. Kalau kita banyak sumber kan jadinya banyak ya yang kita yang masuk Ya, yang kita heeh. tuliskan gitu. Jadi penting banget bagi kita untuk cari banyak sumber. Dan saya sedih banget kalau misalnya ada yang dimintain baca buku ya gitu, itu marah-marah, bikin status. Padahal Aduh, kalau sudah itu kayak justru gini, ilmu bukan bukan utamanya. bukan iya, bukan yang merendahkan, tapi beneran deh. Tanya sama semua editor, jangan harap bisa menjadi penulis orang yang tidak mau membaca. Jangan pernah berharap, Betul, Kak. karena memang eh, yang Muslim juga tahu ya, kalau perintah pertama itu baca, bukan Baca, tulislah, enggak, bacalah. Jadi kita mesti bacalah. baca dulu, baca dari sekeliling kita, baca dari buku, Mm-mm. baca dari kitab suci, baca dari keadaan, harus peka ya, harus peka dari Betul, keadaan. betul. Kalau kita harus bisa 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 membaca banyak hal gitu, dari banyak hal. Nah, kepekaan ini itu kebaperan ini itu bisa dilatih dengan banyak membaca buku. Khalil Gibran bilang baca buku itu eh, bisa bikin orang yang berhati keras jadi lembek. Lembut. Saya kurang bagus. Jadi lembut. Hmm. Saya izin dulu ya, izin dulu sebentar aja. Oh, oke, oke, Kakak. Oke. Rina bisa nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita bakal buka sesi tanya jawab setelah pembahasan ini selesai ya. Coba saya lihat di kolom komentar. Ini bisa banget nyiapin buku catatan ya, Rina. Biar nggak lupa, biar keserap semua ilmunya dari Kak Hani. Oh ya, ini nanti live kita akan kita simpan, akan tetap ada di Instagramnya Indonesian Writers Zone, dan insya Allah bakal diupload juga di YouTube-nya Indonesian Writers Zone, di channel YouTube kami ya. Sudah datang. Ya, selamat datang kembali. Oke, kita lanjut ya. Ini pembukaannya udah baca pembukaan yang cakep. Terus apa tadi? Hmm, Bahas apa lagi tadi? Yang kedua, konfliknya konflik ya. dapat. Mm-mm. Konfliknya dapet. Yang kita jelasin yang paling sederhana aja ya, pakai Freitag ya. Iya, Kak.
Kebaca nggak sih? Ya ampun, tulisan saya. Saya sih masih kebaca sih, Kak. Payah, Tulisan saya payah lebih parah banget. dari itu soalnya. Pretek piramid itu gini ya. Ya, Ini, bener. ini yang dasarnya. Lo kan bikin bikin segitiga aja nggak jelas saya, ya ampun. Nggak apa-apa, biar nggak kaku segitiganya. Biar ada bentuk. Di sini pembukaan, Hmm. di sini pengenalan konflik, klimaks, ini yang paling sederhana. Oke, Hmm. dari pembukaan ke pengenalan konflik, klimaks, ini ini harus ada konfliknya di awal diceritain seperti apa, dan seperti yang saya bilang tadi, sekalipun judulnya ini perkenalan ya, Hmm. sekalipun judulnya perkenalan, tapi kita nggak boleh dengan kasar memperkenalkan namanya si A, dia anak kedua dari 3 bersaudara, dia begini begini, dia anak orang kaya, badannya putih, rambutnya panjang, kalau ketawa hihihi. Kayak Nggak, bikin jangan biodata itu jangan ya, Kak. seperti jangan Bener seperti itu. itu gitu. Ini yang di awal tadi ya. Gitu. Perkenalkanlah dengan adegan yang enak, dengan kalimat yang Hmm. seru gitu. Dan Hmm. teman-teman harus tahu paragraf pertama itu sakti. Paragraf pertama itu menentukan pembaca pengen lanjut baca atau tidak gitu. Kalau teman-teman ngelihat sebuah buku yang pas banget di hati ya, itu kayaknya nggak anu deh ceritanya, tapi lanjut ah. Kayaknya Hmm. nggak ini deh ceritanya, tapi lanjut ah gitu. Itu sebenarnya ceritanya ngehipnotis. Teman-teman ngerasa kayak kayak ragu sama ceritanya bakal bagus apa enggak, tapi tetap baca. Ini tapi kayaknya seru deh. Tapi kok males ya? Tapi kayaknya seru deh. Nggak tahu-tahu habis. Nah ini si penulisnya kemungkinan besar pintar ngehipnotis pembacanya. Gitu. Wah, Nah hipnotis kalau pakai buku kata-kata. nggak ya, kenapa Hipnotisnya Kak? pakai kata-katanya, Kak. Hipnotisnya pakai Ya iyalah, kata-katanya maksudnya. masa pembacanya didatengin satu-satu? Kan gak Ya mungkin, enggak, Kak. maksudnya kalimatnya, Kak. Kan kalimatnya, Kakak. Ayo kita berantem, ayo kita berantem di sini. Nanti aja, Kak. Jangan di sini. Malu saya. Nah, ini ya, kita balik ke sini ya. Dalam cerpen, cerpen itu kan pendek ya. Kita harus pinter-pinter nyari adegan yang bisa menampilkan ini nih. Paling tidak ini, dari sini sampai ke sini. Kita harus pinter banget nyari adegan begini. Kalau kita misalnya ngebaca lagi ceritanya, oh adegannya datar, jangan pernah malu untuk menghapus. Jangan pernah gengsi untuk menghapus, dan jangan pernah sayang untuk menghapus. Kill your darling, katanya ya. Kita harus berani membunuh rasa sayang kita, rasa suka kita demi menghasilkan yang terbaik untuk membaca. Kalau ngerasa memang adegannya terlalu datar, udah nggak apa-apa, pakai ini aja lah gitu. Agak cakep kok. Jangan, ini bukan masalah menang atau kalah kalau kita ikut lomba ya. Kalau di kelas menulis, ini bukan masalah Hmm. eh, di dikoreksi atau tidak. Tapi ini tentang bagaimana kita belajar untuk menampilkan yang terbaik itu untuk membaca. Namanya ngapus-ngapus halaman itu udah biasa banget saya. Ngapus 150 halaman, 50 halaman benar-benar dihapus terus ditulis ulang gitu. Itu udah biasa banget. Demi demi beneran demi kita, demi karena apa, setelah dia sudah menjadi buku, kita tuh kayak kayak udah ngelihat prasasti yang udah ini udah jadi gitu.
Dan di sini Hmm. kita bisa 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 menilai kesalahan kita, eh, apa kekurangan kita. Oleh karena itu tulislah yang terbaik. Nah, ini yang penting banget. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada. Nggak ada penulis yang, oh itu jam terbangnya udah tinggi, udah pasti itu sempurna. Nggak ada yang seperti itu. Semua orang itu, semua penulis pasti memulai dari scratch, memulai dari sampah. Lalu setelah itu diperbaiki, 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 dan terus diperbaiki seperti itu. Nah, perbaikan-perbaikan ini yang penting sekali. Wah, sudah kuning warnanya. Seharusnya saya sudah tidur berarti. Udah mode Oh malam. gitu ya Kak, pandai sekali. Oke, Apa langsung kita buka sesi pertanyaan atau masih dilanjutkan dulu, ya buka Kakak? sambil-sambil tanya aja silakan. Oh iya, ya Rina, kalau ada pertanyaan langsung aja ditulis di kolom komentarnya. Nanti saya bacakan satu-satu biar dijawab sama Kak Hanidi ya. Silakan. Sambil ngejelasin ya Kak ya, biar waktunya Mm-mm. cukup juga. Nah, yang berikutnya ini tadi konflik ya. Hmm, Yang ya, berikutnya apa ya? Ntar saya lihat dulu. Saya itu nyatetnya di tokohnya di Kak. di HP semuanya. Hmm, Ya, benar tokoh. Tokohnya sedikit tapi bulat. Kita harus bisa ngejelasin semua tokoh. Dalam dalam cerpen itu 3 tokoh utama udah cukup. Bahkan dua, dua tapi bisa menghidupkan konflik itu jauh lebih bagus. 2 tokoh utama tapi konfliknya bisa dapet semuanya, udah enak banget. Jangan sampai kita maksa masukin 5 tokoh tapi pada nggak jelas semuanya nanti ini perannya apa. hmm. Ada bingung. Usahakan perannya semua tokoh ini bagus, ada gitu ya. Pada semuanya memberikan kontribusi. Oke. Okay? Nah, ini di tokoh yang terakhir itu ending. Ending ini adalah bagaimana kita memberikan kesan. Kesan buat pembacanya. Dan bagaimana kita mengakhiri konflik. Mengesankan, kita tuh jadi kayak puas ya nontonnya. Ending ini bukan hanya sekedar gimana cara kita menutup cerita, tapi bagaimana kita sirep gitu ya. Kayak lupa gitu sama atas atasnya gimana. Biasanya eh, agak lama gitu loading baru oh ya ya. Itu kan ada plot hole-nya ini gitu. Tapi kok nggak kerasa ya? Karena ke bawah Hmm. alurnya tuh enak. Terus endingnya juga akhirnya ditutup dengan punchline yang pas. Gitu. Dan yang penting sekali, yang paling penting itu ini nih.
amanah dalam cerita. Biasanya orang pasti nanya itu apa sih yang mau kamu sampaikan? Cerita Hmm. A jadian sama B doang, apakah dia cuma ngeliat A pisahan sama B doang gitu. CCP sesuatu yang bisa menggugah jiwa pembaca. Setiap karya kita itu merupakan duta. Ada duta eh, berbakti sama orang tua, ada duta apa? Ada duta kebaikan, dia menceritakan tentang kebaikan dan keikhlasan gitu sama 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 orang sekalipun orang itu jahat sama dia. Ada duta perjuangan, dia dari awal sampai akhir dia berjuang untuk dirinya sendiri dan orang lain dan sebagainya ya. Dari sini, Hmm. dari sini kita harus tahu apa dulu yang misi yang dibawa sama tokoh kita ini apa. Misalnya nih, dia emak-emak yang Hmm. eh apa? Hmm, memperjuangkan keluarganya ya, sekalipun dia punya kekurangan, punya masalahnya sendiri, dia berusaha untuk terus memperjuangkan keluarganya ini, terus memperjuangkan anak-anaknya. Jangan sampai anakku lapar, jangan sampai anakku sedih, jangan sampai anakku berkekurangan deh. Nggak apa-apa, aku sesakit ini nggak apa-apa. Yang penting anak-anakku Hmm. begini. Misalnya, kita mau bikin adegan perjuangan ibu. Apa aja sih perjuangan ibu ini? Aku pengen nyari adegan. Tuliskan, ibu tuh seperti apa sih? Oh, ibu itu eh, mengutamakan anak. Makin parah ya, makin malam ya ampun. Ibu itu mengutamakan anak. Ibu itu berusaha memberikan yang terbaik. Bangunnya selalu pagi. Nggak pagi sih ya, subuh sih mama itu ya. Subuh. Sebelum subuh ya, Kak. Tidurnya, iya, tidurnya paling malam. Nah inilah gunanya riset. Aku belum mama, gimana dong aku tahu tentang semua itu? Makanya riset. Aku belum pernah punya pacar. Gimana dong caranya supaya aku tahu bikin adegan romantis? Riset sayang. Aku belum pernah ke bulan. Kita nggak perlu ke bulan untuk tahu gimana, untuk bisa menulis tentang apa yang terjadi pada bulan, ya kan? Aku pengen nulis tentang dokter gigi, tapi aku nggak tahu gimana caranya apa? Gimana sih dokter gigi itu gitu. Sebentar. Ya.
Oke, misalnya nih gini. Ini yang kemarin saya ngobrol nih sama Kak Dina nih masalah scaling gigi. Aku nggak pernah ini, nggak pernah pengen pengen lulus staf dokter gigi, tapi aku nggak ngerti masalah gigi. Buka YouTube dong, di YouTube kan banyak. Nih, untuk ngebersihin ngebersihin karang gigi itu seperti apa? Kok aku nggak pernah ngebersihin karang gigi gitu. Ini ada loh di YouTube caranya. Tuh. Ih, aku kan jijian, gimana? Nggak usah nulis. Kalau banyak alasannya nggak usah nulis, sayang. Riset nggak mau, baca buku nggak mau, nggak usah nulis aja, bobo Oh, aja ya. Nah iya. nih, ini mau 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 ini nih, mau ngebaikin gigi yang rompal kayak gimana? Ada semuanya di YouTube lengkap banget. Hmm. Tuh, mau ngapain lagi? Ma, aku pengen tahu dong tentang ini, tentang apa? Bumi itu seperti apa? Ada yang namanya Google Earth. Udah diajak muter sendiri kan? Berasa keliling dunia kita, Kak. Udah udah kita nggak perlu yang macem-macem lagi gitu. Tuh adanya Hmm. gini. Ini juga ada ininya, ada keterangannya di sini. Jadi jangan lagi bilang kalau New York itu ibu kota Amerika ya. Dulu heboh banget tuh, ada penulis yang ngotot New York itu ibu kota Amerika. Tahun berapa itu ya? Nih, di sini ada seperti apa? Bangunan-bangunannya seperti apa? Ada udah banyak banget sekarang aplikasi yang bisa menunjang kita untuk nulis. Yang penting satu, kita mau riset. Hmm. Itu kita mau nyari dengan HP aja kita bisa keliling dunia kok. Kita bisa tahu apa aja. Betul, betul. Masalah politik ada. Mau tahu masalah gimana penulisnya sendiri, mau tahu atau enggak gitu. Mau nyari atau enggak. Nah, ini masalahnya. Ya. Ada pertanyaan tuh Kak kayaknya. Saya nggak bisa Ya. baca dari sini. Iya, di atas itu sudah ada. Mulai saya baca ya pertanyaannya, Kak. Hmm. Ini ada dari Kak Fresiali. Kak Hani, ada batasan nggak sih? Ada batasan maksimal nggak sih buat tokoh dalam sebuah cerpen? Gimana, Kak? Nggak ada batasannya. Tadi seperti yang saya jelasin, yang penting kita bisa menjelaskan dengan baik tokoh-tokohnya, Hmm. itu udah cukup. Tapi yang jelas nggak usah terlalu banyak. Jangan tampilkan tokoh terlalu banyak. Yang penting pas konfliknya, pas dapet ceritanya, nggak ngambang, semuanya jelas, endingnya jelas, awalnya jelas, konfliknya jelas, semuanya jelas, itu udah cukup. Jangan maksa terlalu banyak. Oh, ntar ditampilin kakaknya, ntar ditampilin adiknya, ntar ditampilin mamanya. Cari konflik, cari konflik satu, kembangkan ke atas sama ke bawah. Itu udah cukup. Siapa kira-kira yang bantu dia di atas, siapa kira-kira yang bantu dia di bawah, udah selesai. Karena ini cerpen ya, cerita pendek, Iya. bukan cerpan, cerita panjang. Oke, lanjut Oke, Kak. Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Aurora Dewi. Assalamualaikum, Mahani. Saya Dewi Waalaikumsalam. Kapita. Mau tanya bagaimana trik membuat plot twist yang bisa menghipnotis pembaca cerpen kita? Tujuannya Bikin apa? agar plot twist Upload twist. yang bisa menghipnotis pembaca cerpen kita. Tujuannya agar plot kita tidak gampang didepak.
Tidak gampang ditebak oleh pembaca. Terima kasih. Gimana caranya bikin plot twist, Kak? Sama-sama. Sebenarnya kalau mau bikin yang gak gampang ditebak, itu kalau bikin yang gak gampang ditebak itu bukan plot twist ya. Plot twist itu pelintiran plot yang itu pelintiran Ih, dari harapan pembaca. Misalkan nih, pembaca mikirnya pembunuhnya A. hmm, Ternyata ada eh, ada penjelasan lain yang mengarahkan pada B. Pembaca bingung nih, A atau B. Tapi pembaca sudah kekeh nih A. Udah pasti kayaknya A. Alibinya memang kuat, tapi udah pastilah A, nggak mungkin ini B. Ternyata penulis menampilkan kejutan yang sejak awal itu ada, tapi tidak dipikirkan oleh pembaca. Gitu. Kalau di pembacanya Honey di Fiction Universe itu nyebutnya beling. Oh Jadi iya ada benar, Kak. ada beling yang saya sisipkan untuk di bab-bab berikutnya. Jadi kalau pembaca lama di Honey di Fiction Universe itu selalu berhati-hati pada setiap kata yang saya gunakan, karena udah tahu nggak mungkin saya menggunakan kata itu begitu saja gitu. Pasti ini Pasti ada ada. kaitannya nih di belakang-belakang nih. Eh, pasti ada masalahnya nih ke belakang-belakang nih gitu. Nah, ini yang perlu yang bisa bikin plot twist tuh ini. Jadi plot twist itu bukan nipu pembaca ya. Bukan sebenarnya belo, ya kalian salah. Enggak gitu gitu. Sejak awal kita sudah menyediakan eh apa? Linknya dulu. Hmm. Misalnya nih si pembunuhnya misalnya B ya yang aslinya ya, tapi orang nuduhnya A. Si B ini ada salah kata. Di awal itu dia mengucapkan satu kata aja salah. Tapi ternyata kata ini yang merupakan kunci dari keseluruhan plotnya. Nah, akhirnya di ending baru baru tahu kalau si B ini pelakunya gara-gara satu kata salah Hmm. tadi. Nah, untuk ini kita harus kalau mau bikin seperti ini kita harus pintar dalam main teka-teki. Jadi sekarang saya kasih pertanyaan ya. Ada namanya museum berbohong. Ini dari saya SMP nih, saya sering mainan ini. Museum berbohong. Ada 4 benda baru yang diberikan yang ada di yang dipamerkan di museum ini. Cari satu yang bohong. Satu, ada kulit ular, piton sebesar 10 meter. Yang kedua, telur kelelawar yang jadi fosil. Yang keempat, tulah badak. Coba ada yang bisa jawab? Yang nomor 2 bukan, Kak? Hah? Yang nomor 2 itu Kenapa? telur kelelawar. Kan kelelawar Kenapa? kagak bertelur, Kak? Pintar. Nah, ini nih.
Hore. Dapat ciuman dari saya. Muah. Oke, yang kayak gini-gini nih, teka-teki yang seperti ini nih, gitu. Kita 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 berusaha ngejebak orang untuk berpikir, oh kayaknya itu tuh emang ada gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak ada. Nah, ini nih, seperti ini contohnya. Kita harus mesti 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 sering-sering ngelatih diri dengan bikin teka-teki seperti ini untuk bikin plot twist. Nah, terus kalau mau bikin supaya alurnya nggak ketebak sama pembaca, itu Nggak bukan cuma ketebak. pakai plot twist aja, tapi kita juga menyiapkan eh, alur itu yang berbeda gitu. Alur yang berbeda dari alur mainstream. Misalnya, alur mainstream itu si A jadian sama B karena mereka cocok. Bikin hal yang tidak mungkin gitu. Hal yang tidak mungkin, A yang bikin A nggak mungkin jadian sama B. Misalkan ada sifatnya nggak cocok. Ada sifatnya nggak cocok, misalnya ada halangan yang nggak mungkin, ada halangan yang nggak mungkin bisa ditebus gitu, atau hal-hal lain. Nah, ini aja udah bisa bikin pembaca itu bingung, kira-kira bakal jadian apa enggak ya gitu. Hmm. Oh, kayaknya bakal jadian deh, soalnya mereka tuh udah cocok banget. Nah, ini yang bikin alurnya jadi nggak kebaca. Jadi nggak harus twist kok. Nggak Hmm. harus ada twist, nggak harus ada ini supaya ceritanya bagus, nggak harus ada itu. Bahkan cerita di juara. Dulu saya pernah jadi juara pas bikin cerpen eh, deskripsi kastil. Jadi kalau orang-orang pada bikin, yang lainnya itu pada bikin deskripsi kastil itu yang megah-megah, gimana cara bangunnya, gimana isinya, dan ini saya bikin kehancuran dari kastil itu. Jadi kastilnya diserang sama naga. Saya ceritain di situ gimana kastilnya itu tuh pertama kali dapat serangan, gimana hancurnya, gimana menara yang tinggi-tinggi itu tuh ditabrak sama naga, gimana orang-orang Hmm. menghancurkan sendiri rumahnya supaya nggak diserang sama nggak dibakar sama naganya tadi. Gitu. Dan ternyata jadi juara di sini. Saya lempeng aja tuh saya Malah jelasin tampil beda. deskripsinya dari awal sampai akhir. Kenapa? Malah tampil beda itu, Kenapa Kak. tuh? Ya, Malah tampil beda. gitu. Jadi saya nggak ngejelasin, saya nggak bikin konflik yang banyak, saya bikin lempeng aja deskripsinya dari awal sampai akhir. Dan ternyata ini yang dianggap menarik gitu. Saat bikin cerpen di Cabaca juga seperti itu kan. Saat yang lain menceritakan tentang holiday atau kepergian, saya malah membuat tentang kematian. Iya. Jadi Premis. hal-hal yang tidak terbaca inilah yang membuat kita jadi karya kita jadi menarik. Jadi nggak perlu ada twist yang berlebihan. Kita bikin deskripsi yang menarik, kita bikin tulisan yang yang apa perjalanan seseorang misalnya ya, itu yang otentik gitu. Orang bakal Hmm. suka. Nggak harus ada yang memaksakan diri bikin yang wow. Tapi ternyata kita masih bingung ininya.
Oke, silahkan kalau ada Memaksimalkan lagi. kemampuan aja berarti ya, Kak? Benar, benar banget. Kita maksimalkan kemampuan Mhm, kita yang ada. Kalau misalnya mhm, aku belum paham nih bikin plot twist itu kayak gimana, nggak perlu maksa, nggak perlu. mhm. Ini berikutnya ada dari Kak Ayunda Balkis, Kak. Iya, Mmm, apa Kak kabar Kak Hani Ayu? boleh Hmm, Kak Hani boleh minta tips supaya bisa konsisten nulis, nggak terkena badai mood yang naik turun? Maafkan kalau ini terkesan curhat, bukan bertanya ya, Kak. apa? Apa? Terakhirnya Gimana nih, gimana? Kak? Maafkan kalau ini terkesan curhat, bukan bertanya. Eh, konsistensi nulis ini memang penting banget. Apalagi kalau sudah masuk jadi penulis profesional seperti saya ya. Penulis profesional itu penulis yang sudah menjadikan tulisan sebagai penulis menjadi profesi. Mhm, Jadi bukan sekedar main-main lagi, bukan sekedar curhat-curhatan lagi gitu. Tapi memang eh, nyari duitnya dari situ gitu. Kalau sudah kayak gitu kan kita harus harus benar-benar disiplin ya. Nah, ini nih untuk kalau sudah sampai sini kita mesti banget itu konsisten. Jatuh ya Allah. Konsisten ini wajib banget. Wajib banget. Gimana caranya? Harus tahu tujuan nulis. Tujuan nulisku kalau semakin semakin kita semakin kita itu tujuan menulis ini receh, semakin gampang kita jatuh. Tujuan nulisku untuk dapat banyak viewer. Begitu viewernya jelek, angka viewernya jelek atau begitu viewernya rendah, nggak naik, kita berhenti nulis. Budaya mhm, langsung berhenti nulis. Tujuanku nulis karena demi bisa dapat banyak follower. Begitu nggak dapat follower, kita pasti akan berhenti nulis. mhm, Tujuan nulis ini harus harus benar-benar pas, harus benar-benar oke, harus benar-benar bisa bikin kita bangkit lagi saat kita terpuruk. Sejatuh apapun kita, tujuan nulis ini nanti yang nyelamatin kita untuk tetap menulis lagi. Serius, mhm. saya udah berkali-kali menghadapi yang namanya eh, writers writers block, mental block. Itu udah berapa kali Mental ngeblok block. semua pikiran Mhm, yang bikin saya balik nulis lagi. Tujuan nulis ini yang menimbulkan rasa cinta. Saya pernah cerita sama teman, udah royalti gak dibayar, udah di plagiat orang, parah. saya pasti sudah lama berhenti. Iya, memang benar. Kalau bukan cinta, saya pasti sudah lama ini. Bukan follower yang bikin kita jadi naik, moodnya naik, ini naik. Tapi ini loh, cinta sama tujuan. Percayalah, yang namanya orang itu mengeluh-elukan itu tidak selamanya. Akan ada masanya mereka membelakangi kita. Kalau tujuan kita ini nggak oke, nggak bagus, udah mesti deh berantakan kita. Gampang banget kita tuh goyah. Tujuan nulis itu kayak akar. Mhm, Pohon kalau akarnya kuat, kalau akarnya masuk ke tanah, seperti apapun dia nggak bakal goyang. Gitu. Aduh, ada. Nah, ini di tujuan ya. Ini yang pertama, yang mhm, utama kalau kata saya. Yang kedua itu ada lingkungan kondusif. Saya sering bilang, saya kalau di Facebook gitu ya,
Kalau di Instagram nggak terlalu kelihatan. Kalau di Facebook tuh kelihatan banget ya orang berantem. Saya skip orang-orang yang berantem. Saya rela unfollow atau unfriend sekalian orang-orang yang ngasih ngasih eh, imbas jelek dalam hidup saya. Orang-orang yang sering bikin sakit hati, orang-orang yang eh, pembawaannya negatif terus. Saya rela jauh. Orang itu ngasih imbas negatif sama kita, itu kita bakal ngaruh semuanya. Benar, ini bakal kerasa nggak enak banget di dalam diri kita tuh nggak enak banget. Sedih, siapa sih orang-orang mana sih yang pas sedih, pas nangis terus bisa nulis mengeluarkan kata-kata belum tentu ya tulisannya pas adegan sedih juga bisa jadi pas adegannya ternyata harus adegan tegang atau adegan malah adegan bahagia kan gak mood banget tuh nulis kayak gitu. Ini kita harus bisa uh, bikin lingkungan kita itu kondusif, bikin lingkungan kita itu enak. Mood ini ngaruh banget di mood. Lihat orang berantem dada terasa panas banget kan. Dan penuhi lingkungan kita sama orang-orang yang positif, singkirkan yang negatif. Dekati yang positif. Orang-orang yang punya semangat, orang-orang yang ngebagiin informasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Bagi saya, media sosial itu bukan hanya tempat untuk berinteraksi, tapi juga untuk kerja dan bermain. Kita hancur di sana, beneran. Jadi kalau memang pengen punya mood yang selalu enak, itu lingkungan di sekitar kita, lingkungan di rumah, dikondisikan. Jangan terlalu sering sakit hati sama orang-orang di rumah. Jangan terlalu sering dibawa baper. Apalagi kalau tinggal sama orang tua. Orang tua itu sebenarnya peduli banget sama kita. Peduli banget. Cerewetnya orang tua itu karena mereka peduli. Kalau mereka nggak peduli, mereka udah males. Nggak bakal kita ditegur, nggak bakal kita dicerewetin, nggak bakal kita diomelin, tuh nggak bakal. Orang tua kayak gituin kita tuh karena mereka sayang sama kita. Mereka pengen kita mendapatkan yang terbaik. Jangan terlalu sering baper, karena orang yang baper itu eh, apa eh, moodnya bakal jelek. Maksudnya di sini baper yang negatif ya. Kalau penulis memang baperan orangnya. Dan bapernya kita harus bisa mengarahkan ke arah yang positif gitu. Jangan dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Ini nih yang bikin nulisnya jadi nggak maju-maju karena mesti nggak mood. Kalau udah kayak gitu mesti nggak mood. Lingkungannya udah kondusif. Yang ketiga, selalu tumbuhkan semangat. Selalu tumbuhkan semangat dalam diri kita. Percuma kita ngedatangkan motivator yang hebat dari luar negeri, dari luar angkasa. Percuma. Kalau kita sendiri tidak bisa menumbuhkan semangat dari dalam diri kita. Aku semangatin aku dong, aku lagi down banget nih. Orang tuh cuma bisa ngasih komentar. Orang itu cuma bisa ngasih masukan, tapi orang nggak akan bisa membakar semangat kita. Yang bisa membakar semangat kita adalah diri kita sendiri. Apalagi kalau kita lagi down, terus kita disemangatin orang, mesti tambah down. Makanya ada yang namanya
Toxic positivity, ya kan? Positif aja udah jadi toxic ya sekarang ya. Semuanya ditoksikin gitu. Kalau lagi down terus disemangatin, ayo semangat dong. Itu katanya toxic tuh. Padahal sebenarnya orang tuh niatannya tuh baik gitu, niatannya ngasih semangat Hmm. biar bangkit lagi gitu. Ternyata masih ada aja yang menganggap itu sebagai toxic. Orang sekarang ini ya pusing saya mau kayak gimana jadinya. Jadi kalau ada orang yang lagi down, aku doain ya semoga kamu baik-baik aja, udah kayak gitu aja deh daripada salah-salah ngomong. Kalau saya Itu jalan paling aman. kalau saya selalu berusaha numbuhin semangat setiap pagi, setiap lihat cermin saya selalu ngasih afirmasi positif dalam diri saya. Halo Hani yang cantik, Hani yang baik, kamu tuh hebat, kamu tuh keren, kamu bisa kalahkan mereka, kamu bisa kalahkan siapa aja, kamu bisa meraih semua yang kamu inginkan. Kamu tuh hebat. You're the greatest. You're the best. You're the greatest ever. You're gonna make a masterpiece. Saya selalu ngomong kayak gitu sama diri saya sendiri. Orang kalau ngeliat, ih narsis amat. Bodoh amat. Hmm. Yang namanya narsis, kalau kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, dan orang lain itu salah semuanya. Nah, kalau yang begitu, itu namanya afirmasi positif. Jadi kita kasih tahu ke diri kita kalau kita itu baik. Kita itu hebat, biar kita semangat, biar kita pede lagi. Ini penting. Saat kita ngerasa down, Hmm. saat kita ngerasa diri kita udah nggak ada kemampuannya lagi, nggak ada gairah lagi, kita perlu sekali ngomong buat diri kita sendiri. Jangan nunggu dari orang lain. Berharap berharap dari orang lain itu dapatnya kecewa. Karena orang lain itu juga punya masalah. Orang lain juga punya Hmm. tantangannya sendiri. Gitu. Gak bisa kita ngarep dari orang lain. Orang lain, kamu kok aku jatuh, kamu nggak pernah nolongin sih. Ya siapa tahu dia juga lagi jatuh, cuma dia nggak cerita-cerita aja. Ya kan? Siapa tahu dia sebenarnya lagi Betul. sakit juga, cuma dia nggak cerita-cerita aja. Karena tahu kamu lagi sakit. Jangan ngarep Sakit. dari orang lain. Diri kita sendiri. Itu ada real yang bagus banget itu. Kamu kalau 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 jatuh ya bangun sendiri. Tolong dirimu sendiri. Obati dirimu sendiri. Jangan ngarep dari orang lain, karena orang lain itu juga ada kehidupannya sendiri. Siapa tahu dia juga lagi Hmm. dalam masalah. Tapi kan waktu dia jatuh aku bantuin dia. Ya mungkin waktu itu kamu lagi enak gitu. Kamu lagi punya kesempatan untuk berbuat baik. Dan sekarang ini adalah saat diuji berbuat baikmu yang kemarin itu pakai pamrih atau tidak. Ini ya untuk orang lain ya. Dan ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jangan nunggu orang lain untuk memberi semangat. Nah, Hmm. yang keempat adalah selalu berpikir positif. Hal yang selalu ditanyakan pada saya adalah, Maone ini nggak ada masalah ya? Maone ini tiap hari happy-happy aja ya? Karena yang di-share itu yang lucu-lucu terus, yang di-share itu yang seru-seru terus, yang bahagia-bahagia terus, yang happy-happy terus. Orang yang deket sama saya tahu kalau saya ini biangnya masalah. Ada aja masalah di dalam hidup saya. Cuman saya nggak cerita-cerita aja. Kenapa? Karena buat apa sih saya ngomongin masalah saya? Pertama, nggak ada orang yang peduli. Yang kedua, orang juga punya masalahnya sendiri. Dengan menceritakan masalah saya, otomatis ini nambah-nambahin beban orang kan. Saya pengen saya menjadi semangat bagi orang lain. Saya pengen saya menjadi eh, apa api yang ngebakar eh, semangat mereka gitu. Yang ngebakar sumbu semangat ini. Bukan malah jadi tambahan semangat baru, tambahan tambahan masalah baru gitu. Beban baru. Iya. Dan eh, saya selalu coba berpikir positif atas atas semua yang saya hadapi gitu. Dan saya menuliskan ini ke status-status, ke story dan lain sebagainya supaya supaya apa? Supaya saya juga terpengaruh. Jarang banget ya status saya isinya keluhan. Karena kalau Hmm. ngeluh saya ke sahabat-sahabat saya, ke orang-orang yang memang mau mendengarkan saya secara personal. Mereka bakal ngasih masukan. Kalau ngeluh di medsos itu yang pertama diketawain sama mantan,
Mantannya masih follow berarti. Iya kan, malu, malu banget. Hmm. Dan yang kedua adalah kita diketawain sama haters. Ingat, di luar sana ada banyak banget orang yang Ya, mengharapkan kejatuhan kita. Orang ya yang itu. mendoakan kita supaya kapan ini sih orang ini jatuh, kapan sih orang ini sakit gitu. Aku pengen Hmm. ketawa. Banyak orang yang seperti itu. Jadi jangan sembarangan menunjukkan diri kita. Semakin sedikit kita menunjukkan diri kita, maka kita bakal orang lain bakal punya kesempatan untuk menjatuhkan kita. Tanya Steve Thompson ya. Semakin banyak kita memamerkan kehidupan kita, memamerkan kelemahan-kelemahan kita, bakal semakin banyak orang yang senjata yang dimiliki orang untuk menjatuhkan ini. Hmm. Nah, seperti Ya. sekarang ini ya. Nah, tuh, saya nyebutin mantan, itu langsung 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 pada ini nih. Akhirnya pada nyindir kan masalah mantan kan. Itu senjata untuk menjatuhkan Ya, sebenarnya. ya. Iya nggak sih? Nah, kalau Benar, saya benar, tadi nggak benar, nyebut benar, benar, mantan, benar, nggak bakal Kakak. ada yang nggak Nggak bakal akan ada yang ini kebuka. mantan. Ini loh. Nah, ini loh yang namanya Ya. senjata untuk jatuhin kita. Misalnya nih, Hmm. saya pernah bikin bikin status bercanda gitu ya. Kalau tanggal tua gini nggak ada duit, terus ada undangan, kira-kira emak gimana ya, mama gimana ya, sana sama mama. Hmm. Langsung pada ngira saya waktu itu lagi curhat gitu. Oh, ternyata Maon ini lagi nggak punya duit. Maon ini lagi tanggal tua, jadi ada yang nyindir tuh. Oh, bisa juga ya Maon ngerasain tanggal tua gitu. Dia menggunakan kelemahan saya sebagai senjata untuk menjatuhkan saya, bikin saya Iya. malu gitu. Ini, ini yang dimaksud gitu. Seperti teman-teman yang ada di sini nih. Saya cuma lihat namanya doang nih ya. Saya cuma lihat nama-namanya doang. Saya nggak tahu siapa kalian. Saya nggak tahu keseharian kalian gimana. Saya nggak punya cara untuk ngejatuhin kalian. Nah ini makanya berpikirlah positif dan tuliskan yang baik-baik aja. Kalau Hmm. kalau tulisan kita baca 2 kali, tulisan kita tidak memberikan manfaat bagi orang lain, nggak usah, nggak usah diposting. Oh cuman cuman rengekan doang, cuman jangan disetting publik atau friend, jangan biarkan orang lain tahu kecuali diri kalian dan Tuhan. Saya banyak banget loh postingan kayak gitu. Karena saya kan orangnya baperan. Jadi kalau ada Hmm. apa-apa, saya nulis gitu. Kalau lagi nggak bisa nulis di buku, saya tulis di HP, saya tulis di Facebook, terus saya setting only. Cuman saya yang bisa lihat. Dengan begini, eh, saya baca 2 kali. Kalau sekiranya nggak ada gunanya buat orang lain, ya nggak bakal saya posting. Nah, nggak bakal saya iniin. Karena buat apa? Kita bikin malu diri kita sendiri. Gitu. Ya kan? Ya. Benar, Kalau benar, benar banget, uh, Kak. uh, apalagi yang kita tulis itu bakal ngaruh ke diri kita. Kita nulis keluhan, 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 keluhan. Tahun depan begitu memori itu keluar di medsos yang kita baca, ya Nah, ampun tahun kemarin aku ngeluh terus ya tiap hari keluar terus kayak gini. diingetin terus kita. Iya, malu kan sama diri sendiri. Ini juga penting Hmm. banget. Jadi ini ya caranya supaya Ya. konsisten nulis. Yang pertama adalah tujuan nulis itu apa? Ini harus Hmm. kuat banget. Yang kedua, lingkungan yang kondusif. Orang-orang yang memberikan hal negatif pada kita, udah singkirin aja, singkirin. Bahkan lebih baik sendiri. Ada quote yang bilang, saya lupa itu quote-nya mana. Saya dapat dari YouTube. Di IG Reel juga ada tuh. Kalau kamu pengen pengen jadi kuat, belajarlah untuk terbang sendirian. Elang itu selalu terbang sendirian ya. Makanya dia kuat banget. Kenapa ada quote seperti ini? Karena saat kita eh, terbang sendirian, itu kita benar-benar belajar dari kesepian. Kita nggak bergantung pada orang Hmm. lain, kita nggak mikirin orang lain, kita nggak terlalu attach sama orang lain. Em, Bayangin aja kalau misalnya nih kita punya temen ya berdua, terus teman kita itu Hmm. setiap hari ngeluh, ngeluh, ngeluh aja kita udah berusaha nih semangat nih ya.
Hmm. berusaha semangat, terus dia kerjaannya ngeluh ngeluh terus, aduh kok begini banget, aduh kok begini banget, terus kita berusaha semangat gitu ya, iya aku nanti pengen pengen gini dong, terus tiba-tiba teman kalian bilang, eh apa, kalau kamu kayak gitu nanti kamu bakal begini dong, padahal belum belum Hmm. ini dia sudah ngasih bahan Belum overthinking kejadian. duluan. Iya, Mm-mm. akhirnya kita yang udah semangat jadi gak bisa semangat, jadi lemes, jadi loyo, ya kan? Ini teman tuh Betul, penting betul. banget. Dalam perjalanan karir saya ngelihat banyak banget orang yang jatuh dan naik itu karena teman. Dia orangnya pinter banget, punya bakat, punya ini. Karena dia temenannya sama yang negatif, akhirnya hancur tuh berantakan. Ada yang bakatnya saya suka banget. Betul. Hmm. Tulisannya bagus, cuman perlu diasah. Ternyata dia gaulnya sama orang-orang yang eh, nggak mengarahkan dia ke arah yang benar gitu. Ternyata ya udah tenggelam tenggelam tenggelam, akhirnya nggak ada sama sekali, dan ini sayang banget kan, padahal dia udah berbakat Mm-mm. banget. Pokoknya nih kita harus bisa numbuhin semangat dalam diri kita sendiri juga, nggak usah ngarepin orang lain dan selalu berpikir positif. Oke, ini aja, Ya, semoga teman-teman pada bisa konsisten semuanya ya, amin. karena orang sukses itu bukan orang yang dari awal melakukan hal yang luar biasa, tapi orang sukses adalah orang yang dari awal memulai sesuatu pelan-pelan tapi konsisten. Saya juga pernah kok jadi pemula. Saya tahu bagaimana sakitnya jadi pemula, apalagi kalau sudah sampai acara diremehkan orang, dianggap rendah orang, diejek orang. Saya waktu itu bilang, ya Allah, jadikanlah saya sukses. Jadikanlah saya orang yang berhasil, dan saya akan buktikan saya nggak akan seperti mereka. Biar saya bisa perlihatkan pada mereka bagaimana yang seharusnya dilakukan saat orang sudah sukses, itu bagaimana. Tuhan selalu mendengarkan doa hambanya. Jadi jangan pernah remehkan kekuatan sebuah doa. Jangan pernah. Kalau kalian merasa stuck, kalian merasa udah nggak bisa ngapa-ngapain, datengin emak, bagi yang punya emak, mertua, bapak, atau nenek, atau orang yang lebih tua ya, minta doa. Doa emak selalu bisa nomor satu ya. Dan emak doanya Ya. tulus. Mak doain dong, tolong doain dong, kayak gini, gini, gini. Paling tidak doanya itu bisa jadi semangat, iya nak, Hmm. mudah-mudahan sukses, baru digituin aja kita ngerasa semangat ya. Saya pernah Ya. ada dalam titik di mana saya benar-benar nggak, awal nulis saya itu tuh benar-benar diketawain, nggak ada yang percaya sama saya, but that, sebenarnya mereka itu bukan bukan nggak percaya sama kita, cuma mereka pengen bukti aja kalau kita Hmm. bisa gitu. Begitu begitu saya buktikan kalau saya bisa, akhirnya ya udah dukung aja. Cuma mereka cuma pengen bukti aja kok, buat yang masih masih nggak didukung sama orang tua, masih nggak didukung sama keluarga, coba evaluasi diri dulu kenapa mereka nggak ngedukungnya. Misalnya nggak ngedukung karena kalian lebih mengutamakan nulis daripada belajar sampai nilai-nilai kalian jatuh, introspeksi itu. Berarti kalian harus tulis dengan tetap mempertahankan nilai. Bisa kok, bisa. Bisa banget. Saya dulu alhamdulillah tetap berprestasi sekalipun saya aktif di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di luar. Memang luar biasa, capeknya luar biasa. Tapi ingat teman-teman, kalian pada saat saat muda jungkir balik, berusaha mencari pengalaman, mencari pengetahuan, dan bekerja keras untuk mendapatkan uang, insya Allah pada saat tua nanti kalian tinggal menikmati semua itu aja. Kerja Amin. keras nggak pernah bohong. Asal kalian kerja kerasnya cerdas. Kalau kerja keras tapi salah, ya ulangi lagi dari awal. Oke, okay. Silakan Kak Dina. Ya, ada pertanyaan lagi, Katerina? Silakan yang mau bertanya lagi. Udah Di nggak ada sini kayaknya sudah nggak ada semalaman ini. lagi deh, Kak. Iya, udah malam ya Hmm, kita. Gimana? Mungkin ada penutup dari Kakak?
Penutup dari saya, ini ya, untuk membuat cerpen yang baik, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah memikirkan apa yang harus kita, apa yang mau kita sampaikan. Kita bukan hanya membuat sebuah adegan, kita bukan hanya menampilkan tokoh-tokohnya saja, tapi kita juga harus memikirkan apa sih yang ingin kita sampaikan di dalam cerpen tadi. Nah, berangkat dari sinilah semua cerpen itu dibuat. Oke, teman-teman, jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti belajar, karena yang namanya penulis itu adalah pembelajar, pembaca yang rakus. Jadi kita harus banyak sekali baca buku, harus banyak sekali cari informasi, harus banyak sekali menggali. Karena kita penulis itu sudah banyak dan saingan kita itu udah banyak, gitu ya. Kita bersaing sama orang. Kalau teman-teman pengen saingan, bersaing sama orang, capek, capek banget. Bersaing sama diri sendiri. Jadi kemarin kita yang nggak tahu, sekarang harus lebih tahu. Dari kemarin kita yang cuma bisa ngerjain satu bab, sekarang harus bisa ngerjain dua bab. Dari kemarin yang terbiasa cuma 1.000 kata sehari, sekarang harus bisa naik jadi 1.200 atau 1.500 kata per hari. Ini kita harus bisa melewati batasan-batasan kita kemarin untuk bisa lebih baik saat ini. Itu yang harus kita lakukan. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Saya minta maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang saya uh, lakukan di malam hari ini. Semoga teman-teman bersedia maafkan saya. Dan terima kasih untuk Indonesia Writers Zone yang telah mengajak saya untuk ngobrol di malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Dina yang udah nemenin, udah cakep banget nemenin saya. Dan maaf banget untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat live saya ya. Saya nggak suka ngelihatkan wajah karena saya khawatir kalian bisa bisa langsung tertarik gitu, langsung pingsan, menggelepar-gelepar begitu melihat saya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Dina. Silakan. Iya Kakak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya Kak Hani untuk materi yang sangat bermanfaat dan sharing yang seru banget hari ini di Indonesian Writers Zone ngobrol barengan IWZ. Terima kasih juga buat Writerina yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir tadi. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan tambahan ilmu buat kalian semua. Dan jangan lupa buat langsung daftarkan naskah cerpen kalian ke lomba cerpen IWZ ya. Link pendaftarannya ada di link tree Instagram kami, di bio Instagram kami ya. Batas pengumpulan naskahnya adalah tanggal 31 Desember 2021. Saya Dina sebagai pembawa acara malam ini meminta maaf jika ada salah-salah dalam pengucapan kata tadi, dalam penyampaian acara malam ini, dan juga perbuatan yang kurang berkenan di hati Writerina semua. Selamat malam, sampai jumpa di Gorengan IWZ selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.